Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema hari ini yang berjudul Memaknai Berkat Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah memasuki awal tahun baru. Tahun baru, tahun yang penuh harapan akan sesuatu yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Setiap orang di tahun yang baru ini pasti mengharapkan akan datangnya berkat, kesuksesan, kesejahteraan, kemakmuran, kehidupan yang membahagiakan, kesehatan yang baik, dan berkat-berkat lainnya. Namun pertanyaannya, apakah berkat itu hanya sebatas urusan jasmani atau materi saja yang kelihatan dan baik atau bagus menurut tolak ukur manusia? Apakah Tuhan punya cara lain untuk menyampaikan berkat-Nya? Bagaimana pandangan kita tentang berkat Tuhan? Dan bagaimana kita seharusnya memandang berkat itu seturut firman Tuhan? Sobat Maestro, sebagian orang yang belum mengenal Tuhan dengan baik, termasuk saya dahulu, mengartikan berkat sebagai kekayaan materi belaka dan hal-hal yang di luar tampaknya baik atau bagus. Orang tersebut mengira dengan berbuat baik, rajin ke gereja, berdoa, melayani, memberikan persembahan kasih atau sumbangan kepada yang membutuhkan, melakukan kegiatan-kegiatan rohani dan sebagainya, Tuhan akan membalasnya berlipat-lipat lebih daripada apa yang telah Dia korbankan. Oleh karena itu, dengan keyakinan dan pemahamannya sendiri, orang tersebut berusaha mengejar untuk mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Semua itu dilakukannya hanya dengan satu motivasi, karena ingin mendapatkan banyak berkat. Bukan atas dasar kasihnya kepada Tuhan. Dia betul-betul tidak menyadari kasih Allah dan hanya fokus kepada materi pemberiannya saja. Sampai-sampai dia lupa untuk berbenah diri, menjadi pribadi yang egois, tidak punya kasih, angkuh, merasa diri paling benar dan materialis. Orientasinya cuma soal materi yang bersifat duniawi. Berkat materi yang didapatnya menjadi tolak ukur akan harga dirinya di muka banyak orang untuk mendapatkan pengakuan bahwa dia orang yang sangat diberkati oleh Tuhan dan yang paling layak mendapatkan keselamatan, padahal hidupnya penuh dengan dosa. Tentunya pandangan ini adalah salah. Sobat Maestro yang terkasih, Tuhan Yesus mengaruniakan kepada kita yang percaya kepadanya segala berkat. Bukan hanya berkat jasmani, akan tetapi juga berkat rohani. Namun kenyataannya kebanyakan isi doa adalah meminta berkat jasmani berupa rejeki, kemakmuran, kesehatan, dan hal-hal lain yang bersifat material. Sedangkan meminta berkat rohani menjadi prioritas kedua. Padahal seharusnya kita mengutamakan meminta berkat rohani, sebab ini amat sangat menentukan perjalanan hidup kita di dunia ini menuju ke rumah Bapa di surga yang abadi dan kekal selamanya. Sobat Maestro, mari kita lihat terlebih dahulu apa itu berkat jasmani dan berkat rohani. Yang pertama adalah berkat jasmani. Apa saja contohnya? Yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keluarga, pasangan, sahabat atau teman baik, pekerjaan, karir, kedudukan, jabatan, talenta, prestasi, kesehatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Firman Tuhan dalam Ulangan 8 ayat 18 mengatakan, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Ini adalah pesan Nabi Musa kepada umat Israel untuk mengingatkan bahwa Tuhan Allah orang Israel yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, yang memimpin mereka melalui padang gurunlah yang membuat mereka masuk ke dalam negeri yang subur, makmur, dan kaya raya. Mereka memperoleh kekayaan bukan karena kekuasaan dan kekuatan tangan mereka.
Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa berkat sekecil apapun yang kita terima bukanlah berasal dari hasil usaha kita semata, namun adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Kasih. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi. Demikian pula kitab Amsal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Sobat Maestro, berkat jasmani memang dapat diberikan oleh Tuhan. Namun Tuhan tidak menghendaki kita menganggap berkat jasmani sebagai tolak ukur dan tanda seseorang diberkati oleh Tuhan. Yesus memang mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Namun kelimpahan ini tidak untuk diartikan kelimpahan materi, melainkan kelimpahan dalam kasih karunia. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kita dapat hidup berlimpah dalam pengharapan, iman, kebajikan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Kasih karunia Allah ini tercurah kepada umat yang tentunya bekerja sama dengan rahmat-Nya di dalam Yesus Kristus Putranya untuk memberikan kehidupan kekal bersamanya di surga. Sementara itu, dalam penjarahan umat-Nya di dunia, Allah memang dapat memberkati dan memenuhi kebutuhan jasmani mereka yang mencari kerajaan-Nya. Namun demikian, berkat jasmani yang mereka terima tidak untuk diartikan pasti berbanding lurus dengan pencarian mereka akan kerajaan-Nya. Yang lebih benar adalah seseorang yang mencari kerajaan Allah akan mengarahkan pandangannya kepada tujuan akhir, yaitu persatuan kekal antara dirinya dengan Allah. Dengan demikian, ia dapat menempatkan tugas-tugas dan kebutuhannya di dunia dalam urutan yang seharusnya demi tercapainya tujuan akhir tersebut. Berkat yang kedua adalah berkat rohani. Berkat rohani adalah berkat yang tidak kelihatan, tetapi dapat kita rasakan dan nikmati. Berkat rohani berbeda dengan berkat jasmani. Berkat jasmani bisa dilihat oleh mata jasmani dan bisa didapatkan dengan membeli. Tetapi berkat rohani tidak dapat dibeli dan hanya dapat diperoleh melalui hubungan yang intim dengan Tuhan karena berkat rohani berasal dari Tuhan. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 3 mengatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan telah menyediakan segala berkat rohani yang kita butuhkan di dalam kerajaan surga. Melalui Tuhan Yesus, semua berkat rohani dikaruniakan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Sobat Maestro, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menjelaskan berkat rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kita yang percaya kepadanya. Yang pertama adalah kita menjadi anak-anak Allah. Efesus 1 ayat 5-6 mengatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Berkat rohani yang kedua, kita menerima pengampunan dosa. Ini adalah berkat rohani yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Efesus 1 ayat 7-8 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan berkat rohani yang ketiga adalah kita mengetahui rahasia kehendak-Nya. Efesus 1 ayat 9-10 mengatakan, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Wow, bukankah ketiga berkat rohani ini sangat berharga di dalam hidup kita, melebihi berkat jasmani yang kita minta kepada Tuhan Allah? Kita menjadi anak-anak Allah, kita menerima pengampunan dosa, dan kita mengetahui rahasia kehendak-Nya. Luar biasa sekali, bukan Sobat Maestro? Mari kita juga melihat contoh kehidupan para rasul. Hampir semua rasul mengalami penderitaan dan wafat sebagai martir karena mempertahankan kebenaran Kristus.
Namun di tengah penderitaan itu, mereka tetap menerima kelimpahan rahmat, yaitu berkat rohani yang menghantar kepada kehidupan kekal. Rahmat ini membuat mereka tetap bersuka cita menghadapi penderitaan dan tetap berpengharapan teguh karena percaya akan keselamatan yang dijanjikan oleh Kristus. Nah, Sobat Maestro, kita sudah mengetahui betapa pentingnya berkat rohani daripada berkat jasmani. Maka dari itu, hendaknya kita hidup sebagai manusia rohani yang mengutamakan berkat rohani daripada berkat jasmani. Sekali lagi, karena rahmat rohani lebih penting daripada berkat materi. Karena hal rohani bersifat kekal, sedangkan hal material bersifat sementara. Berkat rohani amat sangat menentukan perjalanan hidup kita di dunia ini, menuju ke rumah Bapa di surga yang abadi dan kekal selamanya. Jadi, marilah kita mengarahkan hidup kita di tahun yang baru ini untuk fokus kepada Allah dan tidak kepada dunia. Memikirkan perkara-perkara yang di atas bukan di bumi, supaya kita layak mendapatkan berkat rohani sebagai yang utama yang menghantar kita kepada kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua, para pendengar komunitas Maria Teresa dan saya sendiri. Bimbinglah agar kami lebih mengutamakan berkat rohani yang kekal daripada berkat material yang sifatnya sementara dalam peziarahan hidup kami di dunia ini. Dan agar oleh kekuatan Roh Kudus kami dapat hidup berlimpah dalam pengharapan, iman, kebajikan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Yang oleh karena rahmat-Mu menghantar kami kepada kehidupan kekal bersama-Mu di surga. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.